sebagaimana berita acara. Jadi tolong ini kepada jaksa ini jangan tahu kalau Kita bukan takut saudaraku penasihat hukum, kami menuangkan secara tertulis, itu aja kita pandu. Iya, kasih kesempatan. Jangan bilang karena itu majelis hakim memberi kesempatan. Jangan gunakan kata-kata akan pertimbangkan di Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada jasa penuntut dalam membaca nota pendapat umum. Jasa memberikan nota pendapat umum. Nota pendapat penuntut umum atas keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan nomor register perkara PDMI 067/11/2021 atas nama terdakwa A. Muhammad Kosman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kace alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat, dan penuntut sidangnya kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga kita masih bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat lahir dan batin dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Jaksa penuntut umum yang membacakan surat dakwaan terdakwa Hakim KC secara tanpa hak dan sekira 15 orang bergantian. Akibatnya batal demi hukum karena tidak berdasar secara hukum. Keberatan penasihat hukum tersebut tidak berdasar dan tidak memahami batasan kewenangan menandatangani surat dakwaan. Berdasarkan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor R313/F/PK dan seterusnya tanggal 10 Agustus 1999 perihal surat dakwaan menyebutkan dakwaan ditandatangani oleh satu orang JPU yang isinya antara lain meskipun dalam perkara tersebut telah diperintah lebih dari satu orang jaksa penuntut umum, namun surat dakwaan tersebut cukup ditandatangani oleh satu orang jaksa penuntut umum. Selebihnya, nama-nama jaksa yang dilibatkan dalam penuntutan perkara yang sedang ditangani adalah berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis nomor print strip 067/M.2.25 dan seterusnya tanggal 17 November 2021 di mana diperintahkan sebanyak 15 orang. Dengan demikian dalam hal penuntut umum membuat surat dakwaan cukup ditandatangani oleh satu orang jaksa penuntut umum. Dengan demikian keberatan penasihat hukum adalah tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada sehingga layak untuk diabaikan. Keberatan penasihat hukum terdakwa pada bab pendahuluan halaman 11 sampai dengan halaman 18. Keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut hanyalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh penasihat hukum dan tidak semestinya masuk dalam lingkup materi keberatan eksepsi dan belum waktunya untuk dibahas. Akan tetapi penasihat hukum hanya mengedepankan tuduhan yang mengarah pada fitnah kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum. Hal tersebut dapat ditemukan pada halaman 13 paragraf kedua di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan bahwa selanjutnya tindakan jaksa penuntut umum bertindak seperti pedagang grosir, pasar-pasar Tanah Abang dan Mangga 2 pasar pagi, sehingga harus memborong dan menawarkan begitu banyak pasal KUHP dengan tindak pidana berbeda jenis, yaitu atas pasal-pasal yang dilaporkan oleh pelapor dan dengan pasal yang diciptakan jaksa penuntut umum dan penyidik berdasarkan azas kebencian dan sentimen pribadi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam P19. Apakah penambahan pasal sifat ini berdasar secara hukum? Terhadap pernyataan penasihat hukum tersebut, jaksa penuntut umum menjawab, hal tersebut memiliki dasar secara hukum, di mana kewenangan penyidiklah yang dapat menyangkakan pasal pidana mana saja yang dapat disangkakan kepada terdakwa, sebagaimana perbuatannya berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Sedangkan dominus litis adalah kewenangan penuntut umum untuk menentukan pasal mana saja yang tepat
diberikan petunjuk kepada penyidik untuk diterapkan kepada terdakwa, sehingga perkara tersebut layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Bahwa keberatan penasihat hukum pada halaman 11 alinea 4 mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum kabur karena dakwaan membingungkan dan mendakwa terdakwa setebal 385 halaman dan tidak menjelaskan pemahaman kolaborasi atau lawan debat tanpa penerapan pasal 551 KUHP. Sekali lagi kami tegaskan bahwa dakwaan setebal 385 halaman adalah bukan merupakan alasan dakwaan kabur. Tetapi dakwaan setebal 385 halaman tersebut masih dalam ruang lingkup untuk menguraikan perbuatan pidana yang tercakup dalam 7 video dari channel YouTube milik terdakwa sebagaimana hasil transkrip video asli yang disiarkan terdakwa dari tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021. Namun tidak tertutup kemungkinan masih ada video-video lain yang belum diproses hukum, termasuk terdakwa selaku kolaborator yang bermitra dengan yang lainnya. Adapun kolaborator atau debater yang kami cantumkan dalam dakwaanku adalah hanya sekedar untuk menjelaskan profesi atau pekerjaan terdakwa, selain daripada profesi pekerjaan lain terdakwa, misalnya sebagai YouTuber. Akan tetapi substansi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa yang kami dakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan bukan menerangkan kualitas terdakwa dalam posisi sebagai kolaborator atau debater, melainkan sebagai orang yang memiliki channel YouTube lalu menggunakan channel milik terdakwa tersebut untuk mengunggah kurang lebih 7 buah konten video yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi tidak ada urgensinya menerapkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jika terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dalam kualitas sebagai pelaku tunggal atau leader. Selanjutnya, keberatan penasihat hukum terdakwa pada halaman 14 alinea 4 yang menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum bersumber dan disusun dari BAP hasil rekayasa berdasarkan P19 dengan tipu muslihat dan rekayasa penyidik bersama peneliti berkas jaksa penuntut umum demi kepentingan pihak tertentu atau sponsor pihak. Tuduhan seperti ini adalah fitnah dan tendensius serta berpotensi menjadi tindak pidana, di mana seharusnya kalau penasihat hukum menuduh ada pihak tertentu dengan sponsori perkara ini, janganlah diungkap mengambang. Tetapi pelaku penasihat hukum bersifat gentleman, tunjukkan siapa sponsor perkara ini. Mengingat perkara ini tidak bisa direkayasa, apalagi penasihat hukum terdakwa menyatakan P19 direkayasa, adanya tipu muslihat antara penyidik dan penuntut umum. Ini merupakan kata yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya di tahap proses penyidikan, saudara penasihat hukum berkeberatan dan membawa ke ranah peradilan sehingga terbuka tabir siapa yang merekayasa, mana yang ditipu muslihat dan kepentingan siapa, serta oleh sponsor siapa. Penasihat hukum hendaknya tidak membuat alibi dan menuduh penyidik mencari saksi. Hal tersebut memang sudah menjadi bagian tugasnya penyidik untuk mencari dan menghadirkan saksi. Kalaulah ada saksi yang menguntungkan atau meringankan bagi terdakwa, saksi ada chance yang diajukan oleh terdakwa dan belum sempat dimintai keterangannya di tingkat penyidikan, maka tidak ada larangan bagi terdakwa atau penasihat hukum untuk menghadirkan saksi ada chance tersebut di depan persidangan. Namun agak disayangkan penasihat hukum terlalu mendramatisir, seolah-olah dalam berkas perkara terdakwa tidak ada sama sekali saksi ada chance yang diperiksa atau dimintai keterangannya oleh penyidik. Ternyata di dalam berkas perkara terdakwa ditemukan adanya saksi ada chance sebanyak 2 orang, yaitu atas nama saksi Saifuddin Ibrahim dan saksi Yusuf Manugulu. Hal seperti inilah yang tidak semestinya dijadikan argumentasi dari keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa, apalagi keberatan eksepsi tersebut tidak seharusnya kami jawabnya, mengingat bukan bagian dari ranah ruang lingkup keberatan eksepsi. Selanjutnya, keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 19 menyatakan kebebasan berpendapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang diatur hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan berserikat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang 1945 pasal 28E junto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya dalam pasal 14
dan 25. Bukankah hak itu berlaku juga pada terdakwa Haji Muhammad Kosman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kece alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sulaim, bahwa kami sangat menghargai usaha penasihat hukum terdakwa yang sudah sungguh-sungguh membela terdakwa dan menyatakan dalam eksepsi atau keberatannya bahwa kebebasan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E F Junto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya dalam pasal 14, 23, 24, dan 25, sehingga hak berpendapat tersebut berlaku juga untuk terdakwa. Namun sangat disayangkan seorang penasihat hukum yang seharusnya mengerti hukum namun tidak memberikan nasihat yang baik kepada kliennya, bahkan terkesan membenarkan perbuatan terdakwa dalam menyampaikan pendapat secara sembarangan tanpa berpikir apakah pendapat tersebut menabrak nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Untuk itu, demi menambah wawasan terdakwa dan penasihat hukumnya, akan kami sampaikan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945 yang dengan tegas menyebutkan sebagai berikut. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang tanpa batas, tetapi kebebasan bersyarat. Ketika kita dalam melakukan aktivitas apapun akan selalu bersinggungan dengan hak orang lain. Lanjut. Begitu pula dalam penggunaan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang harus menghormati harkat dan martabat orang lain, bukan seperti apa yang dilakukan terdakwa dengan seenaknya mendefinisikan, lalu memutarbalikkan dan memanipulasi ayat-ayat suci Al-Quran serta menilai Nabi Muhammad SAW serta Tuhannya umat Islam yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memelintir atau mengarang-ngarang sebagaimana dalam tayangan 7 video yang disiarkannya tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, sebagaimana pihak-pihak yang merasa dirugikan atau terusik atas video yang dipublikasikan terdakwa, di antaranya dari pihak MUI, NU, masyarakat PCNU Bogor, masyarakat Pangandaran, dan juga di kalangan masyarakat umat Kristen itu sendiri, yaitu GBI Cikarang dan GBI Sentul. Jadi tidaklah betul kalau penasihat hukum mengatakan siapa yang berkeberatan, sebagaimana yang tertera dalam alasan keberatan penasihat hukum halaman 51 yang menyebutkan di kalangan rakyat mana yang dimaksud oleh JPU adanya yang menimbulkan keonaran, kapan dan di mana ada keonaran. Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan keonaran yang ditemukan pada komentar atas video yang disiarkan tersebut, termasuk dari tokoh-tokoh masyarakat di atas. Jadi jelas dakwaan tidak hanya sebagaimana yang dikatakan oleh penasihat hukum, tidak terurai secara cermat, jelas dan lengkap. Sebetulnya hanya dalil-dalil yang buta akan pemahaman eksepsi atas surat dakwaan. Dengan demikian, semua bantahan atau sanggahan terdakwa terhadap dakwaan kami tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim. Terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum prematur karena penyidik dan jaksa penuntut umum sengaja mengabaikan ketentuan terdakwa wajib diberikan surat peringatan keras terlebih dahulu sebelum dipidana. Bahwa kami tidak sependapat dengan dasar argumentasi yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dalam keberatan atau eksepsinya tersebut dengan alasan pertama, penasihat hukum telah mendalilkan suatu syarat yang harus digunakan dalam menerapkan suatu ketentuan pasal pidana, padahal tidak kami tuduhkan dalam surat dakwaan, yaitu ketentuan pasal 1 penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama berbunyi, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan lingkungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dari kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
Untuk dapat dituntutnya seseorang dengan menggunakan ketentuan pasal 1 tersebut baru dapat dilakukan setelah ada perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri atau Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 berbunyi, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri atau Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Kedua, oleh karena penuntut umum tidak ada menerapkan ketentuan pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama baik di dalam berkas perkara maupun di dalam surat dakwaan, maka penuntut umum tidak berkewajiban untuk melaksanakan syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 tersebut. Adapun ketentuan pidana yang diterapkan oleh penuntut umum dalam mendakwa perbuatan terdakwa dengan menggunakan Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama adalah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 4 yang berbunyi, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 156A, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut Indonesia. Ketiga, penilaian terhadap pembuktian suatu ketentuan pidana yang telah kami dakwaan dalam surat dakwaan kami secara keseluruhan, baik dakwaan ke-1, kedua, ataupun ketiga, adalah merupakan ruang lingkup pembuktian materi pokok perkara yang akan kami buktikan di dalam agenda persidangan berikutnya, dan bukan termasuk dalam ruang lingkup materi keberatan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A. 2. Terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena menyangkut kompetensi relatif. Bahwa penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan berkenaan dengan kompetensi kewenangan mengadili secara relatif perkara akuo oleh Pengadilan Negeri Ciamis karena berdasarkan tempat terjadi tindak pidana atau lokus delikti termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Badung Provinsi Bali, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 KUHP, pengadilan yang seharusnya berwenang mengadili perkara akuo adalah Pengadilan Negeri Badung, bukan Pengadilan Ciamis. Bahwa pada dasarnya kami tidak sependapat dengan alasan keberatan eksepsi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa tersebut, karena selain memperlihatkan kedangkalan pemahaman dalam memahami batasan ruang lingkup kewenangan mengadili secara relatif, juga menunjukkan penasihat hukum terdakwa kurang memahami teori-teori dalam menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana secara konkreto untuk dapat dijadikan sebagai dasar menentukan pengadilan mana yang berwenang secara relatif dalam mengadili perkara aku. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dalam menentukan kewenangan mengadili secara relatif terhadap pelaku tindak pidana oleh suatu pengadilan negeri bukan hanya disandarkan kepada ketentuan pasal 84 ayat 1 KUHP saja yang berbunyi pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, melainkan juga dapat disandarkan pada alasan-alasan hukum lainnya seperti sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Terhadap ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP tersebut, menurut pendapat M. Yahya Haram S.A. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua halaman 99-101, hanya dapat dilakukan dan menjadi dasar untuk menyingkirkan keberlakuan pasal 84 ayat 1 KUHP dalam hal apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. 1. Apabila terdakwa bertempat tinggal di dalam daerah hukum pengadilan negeri di mana sebagian besar saksi yang tidak dipanggil bertempat tinggal, jadi agar azas ini dapat diterapkan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.
Dengan dipenuhi kedua syarat tersebut, kewenangan relatif mengadili terdakwa atau memeriksa perkara beralih dari pengadilan negeri tempat di mana peristiwa pidana terjadi ke pengadilan negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal. Azas locus delicti yang diatur pasal 84 ayat 1 KUHP takluk pada azas tempat tinggal terdakwa apabila sebagian besar saksi yang akan dipanggil bersamaan tempat tinggalnya dengan tempat tinggal terdakwa. 2. Tempat kediaman terakhir terdakwa. Pengecualian lain terhadap locus delicti adalah tempat kediaman terakhir terdakwa dengan syarat terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum suatu pengadilan negeri dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat di daerah hukum pengadilan negeri tersebut. Jadi, apabila terdakwa melakukan tindak pidana di suatu daerah hukum pengadilan negeri, akan tetapi ternyata terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum pengadilan negeri yang lain, demikian pula saksi-saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan daerah hukum pengadilan negeri tempat kediaman terakhir terdakwa, azas locus delicti dapat dikesampingkan dan yang berwenang mengadili ialah pengadilan negeri tempat kediaman terakhir terdakwa. 3. Di tempat terdakwa diketemukan. Di samping itu, tempat terdakwa diketemukan dapat dijadikan azas menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri dengan jalan menyampingkan locus delicti dengan syarat terdakwa ditemukan di suatu daerah hukum pengadilan negeri serta saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat di mana terdakwa diketemukan. Tempat terdakwa diketemukan dapat mengesampingkan azas locus delicti apabila sebagian besar yang akan dipanggil bertempat tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat di mana terdakwa diketemukan. 4. Di tempat terdakwa ditahan. Alasan lain dapat dijadikan daerah dasar hukum mengesampingkan prinsip locus delicti ialah tempat penahanan terdakwa serta saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke pengadilan negeri tempat di mana terdakwa ditahan. Lebih lanjut, terkait penerapan azas ini dicontohkan oleh M. Yahya Harahap, yaitu sekalipun terdakwa melakukan tindak pidana di daerah hukum pengadilan negeri Bogor, kewenangan relatif pengadilan ini dapat dikesampingkan apabila terdakwa ditahan di pengadilan negeri Sukabumi dan saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke daerah hukum pengadilan negeri Sukabumi. Bahwa dari beberapa syarat ketentuan di atas atau adapun hal yang paling relevan untuk menjadi dasar kewenangan mengadili perkara akuo oleh pengadilan negeri Ciamis dengan menyampingkan keberlakuan pasal 84 ayat 1 KUHP seperti yang diargumentasikan oleh penasihat hukum terdakwa adalah sebagaimana syarat yang dimaksud dalam poin keempat, yaitu di tempat terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke pengadilan negeri tempat di mana terdakwa ditahan. Dengan demikian, maka meskipun proses awalnya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dengan cara mengunggah konten video melalui channel YouTube Muhammad Kece miliknya bertempat di rumah kontrakannya atau tempat tinggalnya beralamat di Gang Karunia nomor 04 Jalan Cica, Abian Base, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Badung. Namun karena saksi-saksi yang hendak diperiksa dari jumlah total 26 orang, saksi yang ada sebagian besar sebanyak 13 orang bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis di mana tempat terdakwa ditahan saat ini. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Ciamis secara relatif berwenang untuk mengadili perkara akuo. Adapun nama ke-12 orang saksi yang bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran dengan inisial saksi UR, saksi AS, saksi KH, OA, saksi KHK, saksi M, saksi FA, saksi SM, saksi AW, saksi NN, saksi DHDS, saksi MM, dan saksi UHM. Sedangkan sisa saksi selebihnya diantaranya 4 orang bertempat tinggal di Jakarta Utara, 2 orang saksi bertempat tinggal di Jakarta Selatan, 1 orang saksi bertempat tinggal di Jakarta Timur, 1 orang saksi bertempat tinggal di Tangerang, 2 orang saksi bertempat tinggal di Bekasi, 1 orang saksi bertempat tinggal di Bogor, 1 orang saksi bertempat tinggal di Jonggol, dan 1 orang saksi lagi bertempat tinggal di Denpasar, Bali.
Dengan demikian, jika perkara Akbo tetap dipaksakan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Badung, Provinsi Bali, pada jumlah saksi yang bertempat tinggal di Denpasar, Bali hanyalah berjumlah 1 orang, maka hal tersebut justru akan bertentangan dengan azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang utama, yaitu azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan yang untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya, jika dilihat dari penggunaan teori tempat terjadi tindak pidana locus delicti untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara Akbo, kami penuntut umum juga tidak sependapat dengan dasar argumentasi yang dibangun oleh penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa hanya Pengadilan Negeri Badung yang berwenang mengadili perkara Akbo dengan alasan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan cara mengunggah konten video melalui channel YouTube Muhammad Kece miliknya, adalah bertempat di rumah kontrakannya atau tempat tinggalnya beralamat di Gang Karunia nomor 04 Jalan Cica Abian Basir, Kecamatan Menui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pendapat ini hanya menitik beratkan kepada penggunaan teori perbuatan material Lervan Delikhan Melikdat, yaitu tempat di dalam hukum mana perbuatan pidana tersebut bermula dilakukan. Padahal seharusnya dalam perkara ini acuannya tidak hanya cukup dengan menggunakan dasar teori tersebut agar dapat menggambarkan seluruh rangkaian peristiwa pidana secara utuh dalam hal pemenuhan seluruh elemen unsur pidana yang dilakukan. Tentunya juga harus memperhatikan keberlakuan teori-teori tentang locus dan tempus delicti lainnya, yaitu dengan menggunakan diantaranya pendekatan teori akibat Lervan Het de Vogt, yaitu tujuan terdakwa dalam menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong adalah dengan maksud agar perbuatannya tersebut menimbulkan akibat atau keadaan tertentu, sebagaimana unsur ditujukan untuk terbitnya suatu keonaran di kalangan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Elemen unsur pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang mana akibat tersebut tidak hanya terjadi di Badung, Provinsi Bali, namun juga terjadi di daerah lainnya, termasuk di daerah Kabupaten Pangandaran. Selain itu, dapat juga menggunakan teori instrumen Lervan Het instrumen, yaitu di daerah hukum mana suatu instrumen atau alat telah digunakan dan dengan instrumen atau alat tindak pidana diselesaikan. Jika demikian, lalu sejak kapan alat tersebut telah digunakan dan sejak kapan tindak pidana tersebut kemudian dapat diselesaikan dengan menggunakan alat atau instrumen tersebut? Jawabannya adalah, pertama, kapan alat tersebut mulai digunakan, yaitu pada saat terdakwa mulai melakukan pengunggahan konten video yang bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Pidana di channel YouTube Muhammad Kece miliknya. Dan kapan tindak pidana tersebut kemudian telah selesai dilaksanakan, yaitu pada saat konten video yang telah diunggah oleh terdakwa tersebut sudah tersebar dan dapat diakses serta dilihat oleh siapapun, khalayak ramai atau di muka umum di seluruh dunia, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tentu berdasarkan syarat. Elemen unsur pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maupun dengan tujuan untuk menyampaikan perasaan di muka umum yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu agama Islam. Elemen unsur pasal 156A huruf A KUHP. Sehingga dengan tanpa tersebarnya atau dapat diaksesnya konten video yang bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Pidana tersebut oleh siapapun, khalayak ramai di muka umum di seluruh dunia, maka perbuatan pidana dalam perkara Akbo belumlah dapat dianggap void atau telah selesai dengan sempurna. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan syarat pemenuhan seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, dihubungkan dengan pendekatan teori perbuatan material, teori instrumen, dan teori akibat tersebut, maka selain Pengadilan Negeri Badung ataupun Pengadilan Negeri Ciamis, adapun Pengadilan Negeri Ciamis
juga berwenang mengadili perkara akuo yang dasar pembuktian terhadap kasus konkretnya dihubungkan dengan keberlakuan teori-teori tersebut akan kami buktikan pada tahap pemeriksaan bukti-bukti dalam agenda persidangan berikutnya. Lanjutkan. Keberatan penasihat hukum pada halaman 21 alinea pertama yang menjabarkan dan menjelaskan pokok masalah surat dakwaan yang ditanggapi oleh penasihat hukum menyangkut tentang surat Maryam ayat 71 yang seharusnya belum waktunya untuk memasuki materi pokok perkara. Tetapi penasihat hukum malah lebih jauh terlibat menjelaskan tentang materi pokok perkara terkait surat Maryam ayat 71. Demikian juga pada alinea kedua, sepertinya penasihat hukum juga telah memasuki pembahasan materi pokok perkara, dan malah anehnya penasihat hukum menjelaskan terkait Yohanes 8:44 yang tidak ada sama sekali disebutkan dalam 7 buah video terdakwa. Namun penasihat hukum pula lah yang melibatkan diri menjelaskan terkait Yohanes. Kemudian lebih aneh lagi, pada alinea ketiga halaman 21, penasihat hukum kembali menjelaskan terkait pengucapan warahmatullahi Yesus wabarakatuh yang jelas-jelas bukan kapasitas penasihat hukum. Menjelaskan, membenarkan pengucapan warahmatullahi Yesus tersebut sekaligus mengartikannya sebagaimana yang dituangkan dalam keberatan atau eksepsinya. Padahal kalau penasihat hukum atau terdakwa tahu bahwa pengucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak dapat disisip kata-kata warahmatullahi Yesus wabarakatuh, mengingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah kata-kata baku ucapan dalam bahasa Arab, di mana bahasa Arab tidak mengenal huruf E yang notabene adanya kata Yesus dalam pengucapan warahmatullahi Yesus wabarakatuh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam pengucapan salam. Maka sesuatu yang aneh, penasihat hukum juga ikut-ikutan menafsirkan penggunaan warahmatullahi Yesus wabarakatuh sekaligus membenarkannya. Disinilah letaknya penasihat hukum ikut nimbrung menciptakan ucapan salam yang menyimpang dari kelaziman yang digunakan umat Islam selama ini, sehingga penjelasan penasihat hukum dalam keberatan atau eksepsi tersebut menjadi tidak nyambung, unfaedah. Selanjutnya, keberatan penasihat hukum pada halaman 22 paragraf kedua, ketiga sampai pada halaman 23, di mana penasihat hukum menyatakan penuntut umum dianggap kedudukannya sebagai penceramah, dan juga yang terdapat pada halaman 62 alinea pertama baris terakhir menyebut jaksa penuntut umum tidak lagi bertindak sebagai penegak hukum, melainkan sudah seperti penceramah saja. Padahal dakwaan jaksa penuntut umum dalam menanggapi isi transkrip dari 7 video yang disiarkan tersebut berisi berita bohong yang bertentangan dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Ternyata justru pada halaman 22, penasihat hukumlah yang berperan sebagai penceramah yang menjelaskan hal-hal terkait isi Alkitab sebagaimana dijelaskan dari halaman 22 sampai halaman 23 yang sama sekali tidak ada temuan dalam 7 transkrip video yang disiarkan oleh terdakwa. Entah apa maksud dan tujuan penasihat hukum menceramahi sidang yang mulia ini dengan menjelaskan isi Alkitab yang tidak ada sama sekali keterkaitan dengan pokok perkara. Disinilah letaknya penasihat hukum asal menuduh dan mengatakan pada halaman 52 jaksa penuntut umum tidak lagi bertindak sebagai penegak hukum melainkan penceramah saja. Ketiga, terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena pencantuman liar, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 yang tidak ada dalam laporan polisi oleh pelapor pada tanggal 21 Agustus 2021. Bahwa pada prinsipnya kami tidak sependapat alasan yang menjadi dasar keberatan penasihat hukum terdakwa dengan alasan sebagai berikut. Pertama, dasar utama penanganan suatu perkara pidana dalam hal untuk merumuskan adanya perbuatan pidana dan menentukan pasal yang paling tepat untuk diterapkan mulai dari proses penyidikan hingga penuntutan tidak hanya didasarkan kepada laporan polisi dari pelaku semata, namun yang paling esensial adalah didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh pada saat proses penyidikan berlangsung. Bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dalam kurung pasal 1 angka 24 KUHP. Dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, penyelidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan dan dimungkinkan dapat dinaikkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHP. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana,
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dalam kurung pasal 1 angka 5 kuhap. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya dalam kurung pasal 1 angka 2 kuhap. Adapun dalam perkara aku sesuai dengan bukti-bukti diperoleh baik penyidik maupun penuntut umum, kemudian terhadap tersangka atau terdakwa diterapkan pasal sangkaan dakwaan antara lain sebagai berikut. Pertama, primer, pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 6 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 4 ayat 1 KUHP. Subsidiar, pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 6 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 4 ayat 1 KUHP. Atau kedua, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau ketiga, primer, pasal 156A KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidiar, pasal 156 KUHP untuk pasal 64 ayat 1 KUHP. Kedua, untuk menguji apakah pasal yang dituduhkan dalam berkas perkara dan surat dakwaan tersebut sudah tepat, terbukti dan atau tidak terbukti adalah suatu penilaian yang masuk dalam ruang lingkup materi pembuktian pokok perkara dan tidak lagi masuk dalam ruang lingkup materi keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, yaitu pada pasal 156 ayat 1 yang pada pokoknya meliputi 3 hal sebagai berikut. A. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Atau B. Dakwaan tidak dapat diterima. Atau C. Surat dakwaan harus dibatalkan. Terkait dasar dan ruang lingkup materi keberatan atau eksepsi pada poin A di atas bukanlah menjadi maksud daripada tujuan keberatan penasihat hukum terdakwa dalam poin ini. Lalu apakah poin keberatan tersebut masuk dalam ruang lingkup materi keberatan pada poin B dan C di atas? Untuk menjawab tersebut, mari kita menggunakan batasan ruang lingkup materi keberatan atau eksepsi berdasarkan teori dan praktek yang dicontohkan oleh M. Yahya Harahap SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP halaman 127 sampai dengan 133, yaitu sebagai berikut. Dakwaan tidak dapat diterima. Menurut M. Yahya Harahap SH, pengertian yang umum diberikan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara, error in procedure, meliputi bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Sehubungan dengan pengertian yang dikemukakan di atas, jenis eksepsi dakwaan yang tidak dapat diterima meliputi 1. Eksepsi sub judice, yaitu tindak pidana yang dilakukan sedang tergantung pemeriksaannya. Misalnya, apa yang dilakukan kepada terdakwa persis sama dengan perkara pidana yang sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan negeri lain. 2. Eksepsio impersonal, yaitu orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah keliru. 3. Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidiaritas, yaitu sistematika susun dakwaan subsidiaritas dapat ditinjau pertama dari pendekatan doktrin dan praktek peradilan. Berdasarkan pendekatan ini telah diajarkan agar menempatkan dakwaan tindak pidana yang lebih serius atau yang lebih berat ancaman pidananya pada posisi dakwaan primer, sedangkan tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya ditempatkan pada dakwaan subsidiar, lebih subsidiar dan seterusnya. Kedua, dari pendekatan kepentingan terdakwa, dakwaan yang berbentuk subsidiaritas dan melanggar sistematika yang sudah batu tersebut dianggap kacau dan menyesatkan bagi terdakwa membela diri. Dengan demikian cukup alasan menyatakan dakwaan obskur liber, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. 4. Keliru bentuk dakwaan yang diajukan. Alasan lain yang dapat dijadikan eksepsi dakwaan tidak dapat diterima apabila penuntut umum keliru mengajukan bentuk dakwaan sesuai dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi. Dakwaan seharusnya berbentuk kumulasi tetapi mengajukan dalam bentuk subsidiaritas atau sebaliknya. Eksepsi dakwaan batal. Eksepsi selanjutnya dakwaan batal atau batal demi hukum atas alasan dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi pasal 143 ayat KUHP. Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP dianggap obskur libel atau confused, membingungkan atau misleading, menyesatkan, yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Adapun bentuk eksepsi yang dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP diantaranya yaitu 1. Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan. Ketentuan pasal 143 ayat 2 menegaskan
penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan. Pada prinsipnya, penyebutan tanggal dan penandatanganan surat dakwaan bersifat imperatif. Apabila lalai memenuhinya, dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak jelas dan sekaligus bertentangan dengan undang-undang. 2. Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa. 3. Tidak menyebut locus delicti dan tempus delicti. 4. Tidak cermat, jelas dan lengkap mulai mengenai tindak pidana yang didakwakan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 143 huruf B yang memerintahkan dakwaan penuntut umum harus cermat, jelas dan lengkap, yaitu meliputi semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu persatu. Menyebut dengan cermat, lengkap dan jelas cara tindak pidana dilakukan. Menyebut keadaan-keadaan, circumstances yang melekat pada tindak pidana. Bahwa dengan melihat batasan 2 lingkup materi keberatan eksepsi yang dikemukakan oleh MYIA di atas, maka sangat jelas terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya tersebut tidaklah berdasar secara yuridis karena tidak termasuk dalam ruang lingkup contoh materi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 156 ayat 1 kuat, yaitu meliputi poin A, B, dan C di atas. Baik, kita juga. Ketiga, meskipun kami menganggap bahwa alasan keberatan terdakwa dan penasihat hukumnya adalah tidak berdasar secara yuridis karena tidak termasuk dalam ruang lingkup materi keberatan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga sangat patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim. Namun demikian, karena dilandasi oleh rasa kesetiakawanan dan perasaan senang hati kami, maka kami berusaha menjelaskan sedikit pemahaman terkait dengan dasar dan wewenang penuntut umum untuk dapat mengoreksi dan memberikan petunjuk kepada penyidik, khususnya dalam hal penerapan ketentuan pasal pidana, mana yang paling tepat dan cocok dengan rumusan perbuatan yang dilakukan oleh setiap terdakwa pelaku kejahatan dalam rangka penyempurnaan kelengkapan berkas perkara yang akan dimajukan, diperiksa, dan diuji kebenaran dalam sidang pengadilan, yaitu sebagai berikut. Pertama, berdasarkan pasal 1 angka 1 KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya, dalam angka 2, apa yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kedua, berdasarkan pasal 1 angka 6 A KUHP, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, dalam huruf B dijelaskan yang dimaksud penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Bahwa dari bunyi ketentuan di atas pada pokoknya menjelaskan terkait dua hal pengaturan fungsi dan wewenang dari dua aparatur penegak hukum yang berbeda dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu pertama, tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik, dan kedua, tugas penuntutan dilakukan oleh penuntut umum. Bahwa fungsi dan wewenang penyidikan maupun penuntutan tersebut dalam KUHP dijalankan berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional, yaitu penegasan pembagian fungsi dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional, yaitu KUHP telah meletakkan suatu asas penjernihan clarification dan modifikasi fungsi dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum sedemikian rupa sehingga terbina saling koreksi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu dengan yang lainnya sampai berlanjut ke tahap proses pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan oleh jaksa. Bahwa dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, sebelum suatu perkara itu dimajukan untuk diadili, diperiksa, dan diputus oleh pengadilan, maka terlebih dahulu dilakukan suatu rangkaian proses penyidikan oleh penyidik dan proses pra penuntutan oleh penuntut umum. Terkait dengan kegiatan pra penuntutan itu sendiri, dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pra penuntutan.
Istilah pra penuntutan hanya ditemui dalam pasal 14 huruf B KUHP yang berbunyi, penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat 3 dan 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Dengan demikian, pra penuntutan adalah wewenang penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara. Lalu, jika demikian, sejak kapan kegiatan pra penuntutan tersebut sudah mulai dilaksanakan? Jawabannya adalah kaitannya dengan sejak dilakukan pentahapan penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat 3 KUHP yang berbunyi, penyerahan berkas perkara sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 dilakukan. A. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. B. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dengan demikian, menurut ketentuan huruf A tersebut, maka kegiatan pra penuntutan yaitu dimulai terhitung sejak penyidik menyerahkan berkas perkara tahap pertama. Dan yang diserahkan pada tahap pertama ini hanyalah berkas perkara, tidak disertai penyerahan tersangka dan barang bukti. Bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan berkas perkara dari penyidik, maka berdasarkan ketentuan pasal 139 KUHP, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan. Jika demikian, lalu apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sehingga suatu berkas perkara tersebut dapat atau tidak dilimpah ke pengadilan? Secara garis besar, persyaratan tersebut meliputi syarat kelengkapan formil dan kelengkapan material, yang dalam prakteknya menurut Osman Simanjuntak dalam bukunya Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum halaman 11, secara garis besar meliputi 3 hal, yaitu A. Penelitian terhadap berkas perkara. B. Penelitian terhadap tersangka termasuk administrasinya. C. Penelitian terhadap barang bukti termasuk administrasinya. Lalu, berapa lama penuntut umum diberikan waktu untuk menentukan sikap sesuai pasal 139 KUHP tersebut? Menurut ketentuan pasal 110 KUHP adalah selama 14 hari dengan bunyi sebagai berikut. 1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. 3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Ketentuan jangka waktu dalam menentukan sikap atas hasil penyidikan tersebut juga dipertegas kembali pengaturan dalam pasal 138 yang berbunyi A1, penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dasar penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Ayat 2. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas. Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Berdasarkan rumusan ketentuan KUHP terkait dengan kegiatan penyidikan dan kegiatan pra penuntutan di atas, kemudian timbul pertanyaan sebagaimana yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota eksepsinya, yaitu terkait apakah penuntut umum dapat berwenang memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menambahkan penerapan ketentuan pidana pasal 14 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana dalam berkas perkara akuo. Pada tahap pra penuntutan, tentu jawabannya adalah dapat dilakukan dan sangat berwenang. Dengan dasar argumentasi secara yuridis sebagai dimaksud dalam pasal 110, 111
138 dan pasal 139 KUHP yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada penuntut umum dalam tahap pra penuntutan untuk memberikan petunjuk dalam hal kelengkapan berkas perkara, baik kelengkapan formil terkait kelengkapan seluruh administrasi berkas perkara maupun kelengkapan material, yaitu terkait kelengkapan pembuktian seluruh unsur-unsur pasal yang disangkakan dan pasal apa saja yang tepat dan cocok untuk diterapkan kepada terdakwa dengan melihat rumusan material veteran yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini selaras dengan pendapat Osman Simanjuntak Esa dalam bukunya Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum yang pada pokoknya menggambarkan bahwa penuntut umum sekaligus juga dapat melihat dan memberikan petunjuk apakah suatu ketentuan pidana yang diterapkan oleh penyidik sudah tepat. Misalnya, dicontohkan dalam suatu kasus yang kualifikasi yuridisnya paling tepat adalah kelalaian atau kekurang hati-hatian, maka ketentuan pidana yang paling tepat adalah pasal 359 KUHP. Sehingga penuntut umum dapat mengadakan pra penuntutan dengan memberikan petunjuk agar penyidik mengubah pasal 351 ayat 3 KUHP menjadi pasal 359 KUHP. Jika demikian disimpulkan bahwa jelas penuntut umum tentu sangat berwenang untuk memberikan petunjuk, baik mengubah apalagi menambah pasal yang akan diterapkan pada suatu kasus tertentu yang dilakukan semata-mata dalam rangka untuk mencari dan menemukan kebenaran material dalam pembuktian suatu perkara pidana di sidang pengadilan. Dilanjutkan. Tindakan ini pun juga sejalan dengan asas universal bahwa jaksa adalah dominus litis, yaitu pemilik atau pengendali perkara pidana, sebagaimana terwujud dalam United Nations Guideline on the Rule of Prosecutor yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang pencegahan tindak pidana dan penanganan terhadap para pelaku kejahatan di Havana, Kuba tahun 1990. Dengan melihat dasar dan kewenangan tersebut, maka penerapan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, due process of law, dan mematahkan dasar argumentasi penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa penyidik maupun penuntut umum pada saat proses penyidikan dan penuntutan tidak berwenang untuk melakukan penambahan terhadap pasal dimaksud dengan alasan bahwa pasal tersebut dari awal tidak pernah menjadi dasar laporan polisi yang disampaikan oleh pelapor pada tanggal 21 Agustus 2021 sebagai suatu tuduhan yang tidak berdasar, subjektif, dan mengada-ada. Keberatan penasihat hukum pada halaman 32 alinea kedua yang membandingkan perkara penangkapan terdakwa dengan 60.000 SPDP yang mangkrak di kepolisian. Entah apa hubungannya, dalam eksepsi dituangkan yang sama sekali tidak nyambung dan tidak ada keterkaitan tuduhan dalam dakwaan. Sepertinya penasihat hukum tidak siap dan tidak berpengalaman dengan mencampur adukan substansi, ruang lingkup eksepsi dan tugas dan fungsi dari penyidik Polri, dimulai dari keberatannya pada halaman 27 sampai pada halaman 31 tersebut. Keempat, terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur atau obskur libellum karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur atau obskur libellum karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dengan alasan sebagai berikut. A. Banyaknya paparan dan uraian surat dakwaan yang menggunakan kalimat dan seterusnya telah membuktikan dakwaan dibuat secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut yang hanya membaca dan memahami dakwaan yang telah kami buat secara sepotong-sepotong sehingga tidak dapat memahami maksud penulisan dalam uraian dakwaan yang telah kami buat dengan kalimat dan seterusnya.
Di dalam surat dakwaan, kami sudah menguraikan secara jelas dan lengkap terkait dengan rumusan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Di antaranya, misalnya dakwaan pertama, menyebarkan suatu berita bohong dengan maksud atau patut diduga menerbitkan keonaran, bahwa untuk membuktikan elemen unsur menyebarkan suatu berita bohong tersebut, maka kami dalam surat dakwaan haruslah terlebih dahulu menguraikan perkataan-perkataan terdakwa tersebut yang telah disiarkan melalui channel YouTube milik terdakwa dalam bentuk transkrip yang telah dibuat dan disusun oleh ahli digital forensik Barreskrim Polri. Selanjutnya, berdasarkan transkrip tersebut, kami melakukan klasifikasi yang mana saja perkataan-perkataan terdakwa tersebut yang tergolong sebagai suatu berita yang mengandung kebohongan, yang selanjutnya diberikan alasan-alasan mengapa berita tersebut dikatakan sebagai suatu berita bohong, sehingga dalam mengklasifikasikan kalimat-kalimat tersebut tidak perlu lagi kami uraikan kembali seluruh perkataan yang ada pada transkrip, tapi cukup kami tuliskan perkataan mana saja yang paling esensial dalam hal pemenuhan seluruh unsur pasal yang kami dakwakan, sehingga untuk perkataan-perkataan lain yang tidak begitu esensial maka cukup kami tuliskan dengan kalimat dan seterusnya, yang tentunya merujuk pada bukti transkrip secara lengkap dan utuh yang telah kami uraikan dalam dakwaan sebelumnya. Sehingga cara tersebut kami lakukan justru dengan maksud dan tujuan pertama agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan perkataan yang tidak perlu, dan kedua agar memperjelas perkataan mana yang dikatakan sebagai suatu berita bohong dalam transkrip yang utuh tersebut. Kami sangat berkeyakinan bahwa seharusnya sebagai orang yang sehat akalnya, terdakwa sudah sangat mengerti dengan apa yang telah dia katakan dan disiarkan sendiri dalam transkrip video yang terdakwa siarkan tersebut, baik secara utuh maupun secara sebagian-sebagian. B. Bahwa apa yang dituangkan dalam eksepsi penasihat hukum terlalu mendramatisir yang tidak pada ranahnya, di mana sebagian besar sudah diajukan pada tahap pra peradilan dan masih juga diulangi pada tahap eksepsi penasihat hukum. Pada tahap eksepsi penasihat hukum kurang dapat memilah-milah mana ranah pra peradilan dan mana ranah eksepsi, yaitu mulai dari rumah terdakwa di Bali dibongkar paksa oleh petugas yang menggeledah. Kemudian penasihat hukum mengatakan terdakwa diculik. Terdakwa semasa berada di Polda Bali tidak didampingi penasihat hukum. Dan yang lebih aneh, penasihat hukum berkeberatan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dianggap sebagai pasal liar. Padahal pasal tersebut bukanlah pasal liar, melainkan itu produk perundang-undangan RI yang telah banyak digunakan untuk menjerat para pelaku sesuai perbuatannya sebagaimana uraian dalam elemen unsur pasal tersebut. Mudahnya penasihat hukum mengatakan penerapan pasal tersebut adalah liar. Kewenangan menerapkan pasal sepenuhnya berada pada penyidik selagi masih berada pada ruang lingkup penyidikan. Disinilah letak kurang berpengalamannya penasihat hukum. Semestinya dipertanyakan apakah penerapan pasal 14 tersebut berada pada tahap penuntutan atau tahap putusan. Sungguh aneh, tapi ujung-ujungnya pasal tersebut adalah dikatakan sebagai pasal liar. C. Jaksa penuntut umum ada menyinggung perbuatan terdakwa dan Abdul Somad. Akan tetapi penyidik dan jaksa penuntut umum tidak pernah memanggil dan meminta keterangan Abdul Somad. Bahwa ungkapan penasihat hukum terdakwa tersebut jelas menunjukkan bahwa penasihat hukum terdakwa tidak membaca sama sekali dan atau hanya mengikuti pusingnya terdakwa saja. Padahal penyebutan Abdul Somad tersebut berasal dari perkataan terdakwa sendiri di dalam video ke-6 sebagaimana yang tertuang dalam transkrip video terdakwa berdasarkan hasil laboratorium digital forensik. Namun demi persahabatan dengan penasihat hukum, kami mengingatkan kembali transkrip video tersebut sebagaimana hasil laboratorium digital forensik dalam dakwaan kami diantaranya terdapat di halaman 285 pada video dengan judul Kitab Kuning Membingungkan, URL dan seterusnya per tanggal 19 Agustus 2021 menit 4:07 sampai dengan menit 6:46. Eksepsi penasihat hukum terlalu emosional dan tergesa-gesa sehingga keberatannya hanya mengutip yang dia dengar saja
dan bukan mengutip apa yang tertulis. Padahal dakwaan telah tersusun dengan rapi dan menjelaskan asal-usul rekaman sebagaimana dalam transkripnya. Namun oleh penasihat hukum mengomentari atau menanggapi tanpa menyebut dari mana dikutip dan malah menyalahkan surat dakwaan penuntut umum. D. Bahwa penasihat hukum dalam keberatannya pada halaman 46 sampai dengan halaman 50 menguraikan tentang teknis pembuatan surat dakwaan, yang mana hal ini tentu saja sudah dipahami oleh jaksa penuntut umum sebagai satu-satunya penegak hukum yang diberi kewenangan untuk membuat surat dakwaan. Penyampaian penasihat hukum terdakwa pada halaman 46 sampai dengan halaman 50 tersebut sama halnya dengan peribahasa ikan diajari berenang. Surat dakwaan merupakan mahkota bagi jaksa penuntut umum, dan hanya jaksa penuntut umum yang telah dibentuk melalui pendidikan pelatihan jaksa, kemudian disumpah sebagai jaksa penuntut umum, dan baru dapat dinyatakan telah mempunyai kewenangan serta mempunyai keahlian dalam mendakwakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana untuk dibuktikan di depan persidangan. Dakwaan pertama subsidiar, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga primer serta subsidiar terdakwa menganggap sama terhadap paparan dan uraian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pertama primer, bahwa dakwaan yang kami terapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah bersifat alternatif subsidiaritas atau kombinasi. Dakwaan yang kami sangkakan kepada terdakwa pada pokoknya sama, akan tetapi substansi berbeda. Tentu konstruksi faktornya pun berbeda, sebagaimana perbuatan terdakwa yang terurai pada elemen unsur yang disangkakan, namun tidak pernah sama. Demikian juga halnya penerapan dakwaan terhadap diri terdakwa, hanya bersifat alternatif subsidiaritas atau kombinasi. Tujuannya memudahkan penuntut umum memilih mana yang tepat dakwaan yang dibuktikan setelah terlebih dahulu diuji pembuktiannya di depan persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, dan bukan seperti apa yang disebut penasihat hukum pada halaman 55 yang menyarankan kenapa tidak sekalian menggunakan pasal 1 KUHP sampai pasal 569 KUHP untuk menjerat terdakwa. Toh nanti pada akhirnya majelis hakim akan memilih pasal yang cocok. Disinilah letak ketidakcermatan penasihat hukum dalam memahami dakwaan penuntut umum dan terkesan mengungkapkan kelemahannya sendiri dan bukan menyuruh jaksa penuntut umum belajar kuliah hukum kembali, tetapi malah sebaliknya penasihat hukumlah yang menyatukan penerapan pasal dan hanya menganggap KUHP sajalah yang diterapkan kepada terdakwa dengan menyebut agar diterapkan pasal 1 sampai dengan pasal 569 KUHP. Padahal dalam dakwaan jaksa penuntut umum ada 3 undang-undang yang disangkakan kepada terdakwa, yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik. Jadi bukan penuntut umum sebagaimana disebut penasihat hukum pada halaman 13 alinea kedua menganggap jaksa penuntut umum seperti pedagang grosiran pasar Tanah Abang dan Mangga 2 pasar pagi harus memborong begitu banyak pasal-pasal KUHP. Aneh bin ajaib, sepanjang sejarah kita mengikuti dan mempelajari hukum, tidak pernah diajarkan tentang ada pedagang grosiran pasal-pasal. Mungkin penasihat hukum yang sering diajarkan tentang grosiran pasal-pasal. Sebab setahu kami, Tanah Abang, Mangga 2 pasar pagi adalah tempat jualan sandang pangan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Jadi ketidakpahaman kami atas eksepsi penasihat hukum atas surat dakwaan kami dengan mengait-ngaitkan grosiran pasal-pasal bukan bagian dari ranah eksepsi. Namun yang aneh lagi, kenapa mesti penasihat hukum menyatakan dalam eksepsinya pada halaman 7/21 paling akhir adanya asas kebencian dan sentimen pribadi. Setahu kami maksud dan pengertian asas adalah dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Jadi asas kebencian dan sentimen pribadi tidak relevan dengan maksud dari asas itu sendiri. Entah dari mana penasihat hukum menemukan kata-kata asas kebencian dan sentimen pribadi. Mungkin penasihat hukum yang berperilaku seperti itu sehingga menuduh jaksa penuntut umum. Mohon izin untuk dilanjutkan. Dengan demikian, keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim. 5.
terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima karena terdakwa diculik, ditangkap, ditahan, dimintai keterangan, tidak didampingi penasihat hukum, dan diperpanjang penahanan berdasarkan penerapan pasal liar. Mengenai hal ini dapat kami tanggapi bahwa apa yang disampaikan penasihat hukum dalam keberatan pada poin ini sudah pernah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa pada sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah diputus sesuai putusan nomor 110-P-Pra-2021-PNJKT-SAL tanggal 6 Desember 2021. Pernyataan penasihat hukum terdakwa yang mengatakan dakwaan tidak dapat diterima akibat terdakwa diculik, ditangkap, ditahan, pemeriksaan tidak didampingi penasihat hukum, dan perpanjangan penahanan berdasarkan penerapan pasal liar. Keberatan-keberatan seperti inilah yang tidak saat terarah dan tidak tepat pada siapa diajukan dan bukan pada ranah eksepsi. Terdakwa diculik, ditangkap, ditahan, pemeriksaan tidak didampingi penasihat hukum, dan perpanjangan penahanan berdasarkan penerapan pasal liar. Keberatan ini tidak relevan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Bahwa penasihat hukum tidak dapat membedakan mana yang menjadi lingkup suatu eksepsi dan mana yang menjadi ruang lingkup suatu permohonan pra-peradilan. Apa yang menjadi keberatan penasihat hukum dalam poin keberatan ini yaitu soal sah dan atau tidaknya penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka yang disangkakan pasal pidana yang ancaman pidana 5 tahun atau lebih tanpa didampingi penasihat hukum, termasuk dalam ranah pra-peradilan, sehingga sudahlah tepat langkah penasihat hukum yang telah mengajukan pra-peradilan atas hal-hal tersebut di atas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, walaupun permohonan pra-peradilan telah dinyatakan gugur oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah penasihat hukum yang menjadikan materi pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengkopi paste yang menjadi materi eksepsi di Pengadilan Negeri Ciamis sangatlah tidak bijak dan memperlihatkan kerja penasihat hukum yang hanya bisa berretorika tetapi tidak tajam berpikir. Selain itu, ungkapan adanya pasal liar yang ditambahkan dalam berkas perkara menurut hemat kami menunjukkan bahwa penasihat hukum tidak mengerti sama sekali mengenai tugas dan kewenangan kami sebagai penuntut umum dan mencoba mengajari kami sebagai pemegang dominus litis yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya berhak untuk memberikan petunjuk dalam penerapan sangkaan pasal pidana baik dalam berkas perkara maupun dalam dakwaan sesuai fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap dalam berkas perkara dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada. Dengan demikian, keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim. 6. Terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan penyidik tidak mau meriksa semua saksi ahli yang meringankan terdakwa, penyidik sengaja mengesampingkan kata wajib dalam pasal 116 ayat 3 dan 4 tentang kewajiban penyidik memanggil dan mendengar keterangan saksi yang meringankan terhadap tersangka atau terdakwa. Mengenai keberatan penasihat hukum, dalam poin ini juga sudah pernah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam sidang permohonan pra-peradilan dan memang masuk dalam ruang lingkup pra-peradilan dan sudah tidak pada tempatnya untuk menjadi materi dalam eksepsi ini. Demikian juga hanya pada butir 7 terkait penerapan pasal 116 ayat 3 dan 4 KUHP juga dipertanyakan pada tingkat penyidikan bukan dengan dalil-dalil seperti ini dibawa ke ranah eksepsi. Selanjutnya, keberatan pada butir 8 terkait penyitaan barang bukti tanpa ada penetapan tanpa ada izin ketua PN. Keberatan penasihat hukum tersebut hanyalah berupa unek-unek yang terkesan kurang berpengalaman dalam membuat eksepsi. Seharusnya unek-unek ini disampaikan di saat pelaksanaan pra-peradilan. Tentu keberatan-keberatan tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim tunggal yang menyidangkan sidang pra-peradilan dengan dalil-dalil yang tepat sehingga mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Dengan demikian, keberatan dari eksepsi penasihat hukum terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim. 7. Terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena tindakan kepolisian dan penyitaan barang bukti tanpa adanya penetapan atau izin dari Ketua PN Bandung Bali, akibatnya penyitaan oleh penyidik melawan ketentuan hukum khususnya bab 1 Pasal 1 angka 16 KUHP junto pasal 36 sampai dengan 48 KUHP.
Mengenai keberatan penasihat hukum, dalam poin ini juga sudah pernah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam sidang permohonan pra-peradilan dan masuk dalam ruang lingkup pra-peradilan dan sudah tidak pada tempatnya untuk menjadi materi eksepsi ini. Bahwa dikutipkan surat AJ yang dituangkan dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 62 alinea ketiga yang mana sangat terlalu jauh menafsirkan maksud dan tujuan maksud dari dakwaan kami terkait surat AJ. Mengingat surat AJ yang dimaksud terdakwa tidak sama dengan surat AJ yang dimaksud oleh penasihat hukum. Karena yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah dalam konteks penafsiran surat AJ yang dilakukan oleh terdakwa secara sepotong-sepotong tanpa pengetahuan yang memadai yang mengakibatkan salah dalam memahaminya. Bahwa keberatan penasihat hukum pada halaman 63 hampir sebagian besar keberatan penasihat hukum berputar-putar pada formalistik proses penyidikan di mana penasihat hukum mempertanyakan terkait tahap proses penyidikan yang tidak ada relevansinya dengan materi pokok perkara dan hanya membuang-buang waktu dengan mempermasalahkan prosedur penyidikan yang sudah terlewati dan tidak lagi mungkin diulang atau dipersoalkan pada tahap yang lebih tinggi di tingkat pembuktian keberatan sebagaimana pada halaman 63 sampai halaman 66 tidak termasuk ranah eksepsi. Sangat disayangkan pemahaman ruang lingkup eksepsi dikait-kaitkan dengan ruang lingkup pra-peradilan. Bahwa oleh karena surat dakwaan yang kami susun telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, maka tidak lagi ada suatu alasan yuridis agar surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dan surat dakwaan kami telah memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, perkenankanlah kami mohon kepada majelis hakim dalam putusan sela untuk memutuskan: 1. Menyatakan menerima pendapat penuntut umum untuk seluruhnya. 2. Menolak keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor _rek_perkara _2 PDM strip 1 Romawi _067 Ciabi _11 2021 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 4. Melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara atas nama terdakwa Haji Muhammad Gosman alias Muhammad Kece alias Muhammad Gace alias Muhammad Gosman Cornelius alias Gosman bin Sulet dengan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor rek perkara PDM _1 Romawi _067 Ciamis _11 2021 yang telah dibacakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 2 dan 3 Desember 2021 sebagai dasar pemeriksaan perkara. Demikian pendapat ini kami sampaikan atas keberatan atau eksepsi terdakwa pada penasihat hukum terdakwa Haji Muhammad Gosman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kace alias Muhammad Gosman Cornelius alias Gosman bin Sulet yang kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021. Selanjutnya kami menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil. Jaksa penuntut umum Syahnan Tanjung BSC SH Jaksa Utama Muhammadiyah. Saya dibacakan ya tanggapan dari jaksa penuntut umum. Untuk selanjutnya kita akan acara selanjutnya adalah putusan sela ya minggu depan tanggal 16 Desember 2021 hari Kamis. Demikian. Baik, tapi ada penyampaian karena menyangkut manipulasi data, kami harus sampaikan sekitar 1 menit. Pertama, yang mulia, tidak pernah profesi klien kami sebagai debater, youtuber atau sebagai kolaborator. Tadi disebut profesinya begitu. Kalau diperiksa KTP-nya, itu bukan profesi klien kami. Yang kedua, saksi kami yang meringankan atau ada cas diklaim sebagai saksi mereka. Mohon izin majelis, tidak ada lagi kesempatan untuk menjawab dalam hal ini. Ini bisa karena ini manipulasi. Tidak ada kesempatan diberikan dalam hukum acara pidana untuk menjawab kembali. Mohon penasihat hukum. Tidak apa-apa, nanti tercatat dalam berita acara.
yang mulia, kami mengajukan saksi yang meringankan 7, ahli yang meringankan 7 jadi 14, tapi yang berhasil diperiksa hanya 3, tapi dikurangi tadi oleh jaksa menjadi 2 karena saksi kami dimasukkan ke kolom saksi yang memberatkan, yaitu seorang kiai haji yang kami ajukan sebagai saksi yang meringankan. Sesungguhnya saksi yang dari kami yang berhasil diperiksa oleh penyidik itu belum melalui pertimbangan panjang ada 3, tapi tadi dikurangi di halaman halaman 17 menjadi 2. Kemudian yang kedua, setelah kami hitung-hitung tadi faktanya, ternyata lebih banyak saksi di Jakarta Raya dan sekitarnya itu sekitar 15 orang. Sedangkan di Ciamis dan sekitarnya itu 12 orang tadi. Majelis Hakim yang mulia, sekali lagi jadi karena ini fakta, kami harus sampaikan. Itu sudah tertulis, tidak bisa kita simpulkan apa yang telah diutarakan pihak masing-masing. Kami tidak berkeberatan dari penasihat hukum, demikian juga kami mohon untuk izin saudara jaksa ini kebenaran material ini tulisan saudara. Itu bukan kebenaran material. Tulisan saudara ini. Tanggapan itu. Tanggapan. Sekali lagi tanggapan. Sebagaimana berita acara. Jadi tolong ini kepada jaksa ini jangan tahu kalau kita bukan takut saudaraku penasihat hukum. Kami menuangkan secara tertulis. Itu aja kita pandu. Iya, kasih kesempatan. Jangan bilang karena itu majelis kami memberi kesempatan. Jangan gunakan kata-kata pertimbangkan di terima kasih. Putusan surat yang hari Kamis minggu depan tanggal 16 Desember. Terima kasih.